Si Hao menggunakan kotak harta karun dunia. Setelah mengambil cairan emas dari pohon dewa, dia menjadi sasaran. Ular naga, raksasa emas dan binatang buas ini semuanya ganas. Mengepung Si Hao, saya ingin dia menyerahkan cairannya. Si Hao tidak takut, lihat langsung ke binatang purba ini tanpa mundur setengah poin. Ular naga, mata pohon kuno berdarah besi itu galak, tapi tidak berani. Mereka telah melihat kekuatan ledakan Si Hao sebelumnya. Satu pukulan mematahkan lengan raksasa emas. Itu membuat mereka takut. Untuk sementara waktu, suasananya sangat menyedihkan. Antara pedang dan pedang, tiba-tiba seseorang berseru, "Apa itu?" Seseorang di bunga. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang melihat bunga dewa pohon kuno secara bersamaan. Ada perasaan menyeramkan di dalam. Gambarnya terlalu aneh. Sebuah pohon kuno melahirkan seorang pria. Si Hao ngeri. Dia telah mengalami banyak peristiwa mengejutkan. Saya juga telah melihat banyak rahasia besar Sinsi. Pohon dewa melahirkan manusia. Belum pernah terdengar. Saya tidak tahu bahwa wanita di depan saya adalah inti dari pohon dewa matahari. Masih ada orang yang menggunakan vitalitas tak terukur dari pohon dewa. Kelahiran kembali nirwana. Si Hao dan yang lainnya semua menutup napas dan memusatkan pikiran mereka. Mata terkunci pada bunga dewa di depannya. Dengan aroma yang menyebar, wanita di bunga surgawi perlahan mengangkat kepalanya. Saya membuka mata almond saya yang cerah dan melihat kekerumunan. Ini adalah wanita yang sempurna. Memiliki fitur wajah yang halus. Kulit seputih batu giok seperti embun pagi. Sosok timbul yang indah menguraikan kurva menggoda. Dia dikelilingi oleh cahaya keemasan. Memancarkan nafas kehidupan yang berdebar-debar. Alam atas Tianjiao menelan seteguk air liur. Mereka tidak mengingini kecantikan wanita di depan mereka. Tapi wanita ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia akan berdiri di atas. Menjadi legenda abadi. Jika Anda dapat membawa wanita itu kembali ke alam atas. Mengintegrasikan kejurusan mereka. Tanpa keraguan, tradisi mereka akan mengantarkan kemuliaan tertinggi. Menjadi raksasa di dunia atas. Hydra dan binatang buas lainnya. Lihat juga potensi wanita. Ingin memilikinya. Hydra berani. Mencoba menyampaikan kebaikan kepada wanita di bunga. Dia menebak bahwa wanita itu baru saja lahir. Kesadaran masih dalam tahap kacau. Lebih baik memancingnya pergi. Bang. Roh Hydra diteruskan ke wanita itu. Itu mengenai penghalang dan riak yang tak terlihat. Kemudian sekelompok cahaya kemasan tersapu dari bunga ilahi. Tembak Hydra dengan kecepatan luar biasa. Cahaya kemasan berkedip, percikan darah. Kepala Hydra langsung ditusuk. Luka ganas terbuka di antara alis. Raungan sedih binatang itu terdengar. Hydra berguling-guling di tanah kesakitan. Bukan hanya terluka secara fisik. Hancurkan kepala. Kekuatan mental rusak parah. Seperti jarum yang ditusukkan ke dahi. Suan Ming dan kesombongan surgawi lainnya. Melihat Hydra yang berjatuhan dan berteriak, helaian rambut berbulu. Saya senang saya tidak melakukannya. Pada saat ini, bunga dewa tiba-tiba menaburkan siarui. Cat seluruh gunung dengan tepi emas. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, bunga itu benar-benar bergerak. Ini seperti pita melintasi langit. Terbang ke kuil kuno kekacauan. Perubahan mendadak ini, mengejutkan semua orang. Si Hao juga terkejut di dalam hatinya. Kecepatan bunga dewa ini terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari Kunpeng di masa jayanya. Cara hampir teleportasi. Dalam sekejap, itu masuk, mengejar. Seseorang menunjuk ke kuil kuno kekacauan. Berteriak, si Hao juga ingin mencari tahu. Apa latar belakang wanita di bunga? Dia dan Phoenix Merah, Hujan Biru dan yang lainnya. Juga memasuki kuil kuno. Ini adalah kuil yang sangat megah dan megah. Kolom kuil kuno panjangnya lebih dari 100 meter. Setiap dinding batu seperti gunung. Di dalam kuil kuno, semua orang merasa seperti setitik debu. Kecil dan tidak berarti, bahkan binatang buas yang masuk ke alam yang mulia. Pada saat melangkah ke kuil kuno, rasakan juga rambut di bagian belakang. Paksaan yang luas dan luar biasa menyelimuti seluruh tubuh. Seolah-olah mereka adalah semut yang berjalan ke depan. Seekor naga raksasa menatap mereka dari belakang. Ada banyak penjara di kuil kuno ini. Sedikit kecerobohan akan membunuhmu. Dan beberapa pesona kokoh dan tidak normal. Suan Ming sekali lagi mengorbankan senjata ajaib jembatan batunya. Ingin melintasi kehampaan melalui jembatan pelangi. Masuk ke kuil kuno, beberapa dunia atas. Selalu memusuhi si Hao. Dari lubuk hatiku, aku memandang rendah bocah dunia bawah ini. Saya pikir dia hanya orang asli yang melekat pada hubungan antara Phoenix Merah. Seorang Tianjiao bernama Zuo Yun tiba-tiba berbicara. Biarkan si Hao berbagi cairan emas yang diambil sebelumnya dengan semua orang. Pikir itu yang mereka dapatkan bersama. Si Hao mencibir. Saya tidak ingin memperhatikan jenius surgawi ini. Menyerangnya lebih awal, pria yang ingin mengambil kotak harta karun dunianya. Tepat di tengah keramaian ini. Sekarang dia bahkan memiliki keberanian untuk menginginkan cairannya yang berharga. Zuo Yun melihat bahwa dia diabaikan oleh si Hao. Sangat marah, hanya ingin menyerang si Hao. Beberapa orang telah menyeberangi jembatan pelangi. Ke kedalaman kuil kuno. Kerumunan langsung tertarik dengan pemandangan di depan mereka. Ini adalah aula yang luas. Meja batu sporadis di aula. Dautai, wanita sebelumnya di bunga emas, mengambang di platform di tengah rumah. Dia diselimuti kabut-kabut peri. Tutup matamu, memasuki kondisi pencerahan. Tampaknya menerima warisan dari platform Tao ini. Dan di meja itu, tapi ada dua buku tulang dengan rasa waktu. Buku tak tertandingi, seseorang berteriak. Kedua kitab suci kuno ini berisi ciptaan yang hebat. Zuo Yun, mata Zhao Qi terbuka lebar. Api serakah akan meledak, hanya khawatir ada jebakan di sekitar kitab suci kuno ini. Itu tidak berhasil, kamu memiliki tubuh yang abadi. Pergi dan mencobanya. Zuo Yun membuka mulutnya,
menginstruksikan Si Haoi. Saya ingin pemuda ini menjadi umpan meriam untuk menjelajahi jalan. Berdengung sepanjang jalan, benar-benar menjengkelkan. Jika Anda tidak ingin mati, tetaplah di sana. Jangan main-main denganku. Si Hao meliriknya dengan jijik. Abaikan saja. Pelajari dengan cermat 2 kitab suci kuno di depan Anda. Zuoyun Kiji, perang yang melonjak pecah. Dia menyapa 3 temannya. Ayo serang Si Hao bersama. Dia tidak hanya ingin membunuh anak laki-laki yang tidak mematuhinya. Mendapatkan kembali wajah dan martabat. Bahkan lebih ingin mengambil kotak harta karun dunia Si Hao dan cairan ilahi. 4 bakat surgawi dari alam atas yang dipimpin oleh Zuoyun. Pada saat yang sama, itu dengan keras menyapu ke arah Si Hao. Nafas yang tajam, biarkan suara ledakan sonik memekakkan telinga di ruang terbatas ini. Si Hao dengan acuh tak acuh menatap Zuoyun dan yang lainnya yang mendekat. Dia benar-benar terjebak dalam ini. Kesombongan yang merasa benar sendiri tersinggung. Pukul dia lagi dan lagi. Beberapa kali untuk menganiaya hidupnya. Cahaya dingin melintas di mata Si Hao. Memanggil pedang emas. Pada saat yang sama, ada rune misterius yang melayang keluar dari peti. Itu berubah menjadi tirai tipis dan jatuh pada 4 Tianjiao ini. Basah kuyup oleh tirai tipis. 4 orang tiba-tiba merasakan waktu yang sangat lama. Kekuatan waktu yang luar biasa. Mengeluarkan kekuatan fisik mereka. Zuoyun dan keempatnya berseru. Sebentar, mereka berempat tampaknya kehilangan tahun. Badan menyusut, menjadi anak kecil, dan kekuatan mereka juga berubah kembali ke tahap masa kanak-kanak dengan tubuh. Di depan Si Hao, keadaan mereka saat ini seperti bayi tanpa kekuatan ayam. Hanya untuk disembelih, beberapa orang berteriak ngeri, ketakutan tak berujung menyapu tubuh. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana penduduk asli bawah bisa memiliki kekuatan reinkarnasi yang begitu menakutkan. Mereka berempat menatap Si Hao dengan mata yang belum dewasa. Penuh ketakutan dan keputusasaan. Saya mengerti. Juga dapat digunakan seperti ini. Si Hao tersenyum dan mengamati 4 orang yang menjadi lebih kecil. Betapa senyum lebar di wajahnya. Zuoyun dan wajah mereka sangat jelek. Akhirnya, di bawah tatapan ketakutan keempatnya, Si Hao menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Zuoyun.